Halo guys, kembali lagi dengan iFixit dan sekarang kita lagi pakai batik. Kenapa? Karena kalau di iFixit itu setiap hari Jumat kita akan menggunakan seragam batik ya. Jadi ya kita sambil ngelestariin budaya Jawa ya. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas, bukan ngebahas sih sebenarnya, lebih ke kita akan ngebongkar. Ini ada kiriman dari Kak Daniel Alvin. Terima kasih kepada Kak Daniel Alvin udah ngirim iPhone-nya. Ini kalau kita tadi cek itu isinya adalah iPhone 11 yang LCD-nya itu katanya pecah, kayak ada black apa sih, noda-noda hitam itu apa namanya kayak? Bisa spot white, dead pixel. Dead pixel ya. Jadi katanya itu kayak ada dead pixel, tapi kita belum buka sama sekali karena untuk video ini kita bener-bener dari nol dan kita akan buka, dan setelah itu kita langsung cek sama Kak Eka. Setelah kita cek, baru kita bisa lakukan pembongkaran ya, maksudnya servis ya. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, ini udah terbuka ya, tadi kita dibantu sama kru kita yang baik-baik dan sekarang udah terbuka. Nanti kita akan bongkar, jadi ini bener-bener masih baru, bener-bener masih apa namanya segel, jadi kita akan langsung bongkar ya. Isinya apakah beneran iPhone 11 ya. Oh iya. Jadi keadaannya kayak gini ya guys. Ya kalau kita coba buka kayaknya ini emang bener-bener iPhone, ya iPhone 11 Pro Max ya ini. 11 Pro Max. 11 Pro Max ya. Jadi bener-bener LCD-nya ternyata pecah ya ini ya. Parah ini. Ini pecah parah ya. Oke, ternyata sebentar kita cek dulu untuk kondisinya seperti ini. Setelah ini kita akan lakukan pengecekan ya. Jadi kalau kalian servis di iFixit, kalian akan dicek dulu secara keseluruhan menggunakan form pengecekan ya. Jadi di sini nanti yang akan dicek itu mulai dari port charging, kemudian nyala atau enggak, LCD, 3D touch, ya seperti fungsional yang lainnya. Oke, jadi kalau kalian servis di sini, kalian akan dicek dulu kondisi iPhone-nya itu seperti apa ya sebelum kita lakukan pembongkaran. Jadi silakan langsung kita taruh ke Tekniseka untuk dicek secara keseluruhan ya. Biasanya untuk pengecekan itu ada ini HP siapa, namanya siapa, tanggal berapa dia servisnya, terus jenis iPhone-nya, terus keterangannya ini mau diganti apanya. Misal dia mati total. Kalau dia mati total, nanti kita keterangannya tidak bisa dicek. Dan itu kerusakan bukan tanggung jawab dari kami, karena kami sendiri pun nggak bisa ngecek. Kecuali kondisi iPhone ini dia nyala, terus pas sebelum diganti normal, setelah diganti nggak normal, itu kami yang bertanggung jawab. Oke, sekarang kita cek pertama apa dulu nih? Pertama kita cek ini bootingnya nyala, booting aja atau nyala. Terus ini kan kondisi HP-nya mati. Kita coba cas kira-kira normal atau enggak untuk ampernya sendiri. Ampernya di untuk kondisinya ampernya normal. Ampernya normal ya? Di 0,9. angka 0,9 ampere. Untuk ampernya masih normal, berarti kondisinya kayaknya bisa nyala ya mungkin ini ya. Ini bisa nyala nih. Nyala, tapi kondisi HP-nya LCD-nya pecah. Dan mati ya itu ya, habis baterai itu ya? Pas habis baterai. Oke. Setelah ini kita cek bagian nyala atau enggak ya? Ini bagiannya nyala atau enggak, kemungkinan ini bisa nyala soalnya untuk ampernya sendiri dia normal. Di 0,98 ya, hampir 1 ampere itu berarti normal. Normal. Untuk LCD-nya dia pecah.
LCD-nya pecah. Nah, untuk fungsional yang lainnya seperti 3D Touch, True Tone, Finger atau Face ID, sinyal seluler, kamera dan yang sensor-sensor yang lainnya itu biasanya kami nunggu HP-nya nyala dulu baru bisa dicek. Oh, oke. Jadi emang harus nunggu HP-nya nyala karena kalau kayak True Tone gitu kan emang harus dicek fungsional kalau sedang HP-nya nyala kan? Ya, betul. Kalau kondisi kayak gini kita nggak bisa ngecek. Oke. Jadi kita tungguin dulu ya? Kita tunggu dulu, ini tunggu sampai nyala dulu. Oke, siap. Oke guys, ternyata ditunggu sekitar 5-10 menit ya? Iya, 5-10 menit. iPhone 11-nya udah mulai nyala dan kondisinya itu ternyata seperti ini nih. Kita akan tunjukin ke kamera. Boleh tak pegang? Oke, langsung aja. Jadi kondisinya bener-bener itu kenapa Kak? Kayak gitu Kak? Kok bisa hitam-hitam kayak gitu Kak? Ini dead pixel namanya. Oh, dead pixel. Iya. Emang kalau habis jatuh bisa dead pixel ya? Bisa. Untuk series X ke atas dia menggunakan LCD yang AMOLED. Biasanya untuk yang AMOLED itu kalau dead pixel dia bakal nyebar kayak seperti ini. Dia bakal nyebar seperti ini. Tapi kemarin kalau nggak salah ada iPhone XS Max ya kalau nggak salah yang jatuh tapi malah kayak ada pelangi itu loh. Garis Ya, gitu. Itu juga kalau itu hitungannya pecah dalam sih. pecah dalam itu. Iya. Pecah bagian LCD ya mungkin. Iya, di bagian dalamnya. Ini lanjut kita cek lagi. Oke. Untuk LCD-nya tadi dia pecah. Sekarang kita cek 3D Touch-nya. 3D Touch-nya masih berfungsi. Untuk True Tone-nya di sini masih ada. Oke. True Tone-nya juga berfungsi. Oke, tunggu sebentar Kak. Tunggu sebentar. Kita pakai rekam layar biar tahu. Ini nggak bisa ya bagian sini ya? Ya, ini untuk bagian sini nggak bisa karena mungkin pecahnya di bagian atas. Oh, Jadinya nggak bisa buat di rekam layar. scroll dari pojok kanan buat notif bar. Oh, oke. Bar juga tidak bisa, untuk pusat kontrol pun tidak bisa. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Selanjutnya bagian Face ID biasanya untuk pecah yang seperti ini itu untuk Face ID-nya antara bisa dan tidak bisa. Tapi kita cek dulu ya Oke, kita cek dulu. untuk Face ID-nya. Oh, masih bisa kok itu. Sebentar, ini masih belum fokus soalnya. Tapi kamera depan aman ya mungkin itu. Ini kamera depan aman, tapi sepertinya dia tidak Mendeteksi wajah. mendeteksi wajah. Kemungkinan sensor Face ID-nya kena ini. Cuma nanti kita coba setelah ganti LCD apa masih bisa kebaca atau enggak. Untuk sementara kita kasih keterangan ini tidak bisa dicek. Soalnya dia nggak bisa mendeteksi wajah. Oke. Lanjut, ada apa lagi Kak? Habis Face ID? Di Face ID pakai terus kita cek sinyal selulernya. Karena ini berhubung nggak ada kartunya dan LCD-nya pun bagian sini tidak Sinyal nggak bisa kelihatan dilihat. ya? Itu sinyal selulernya kita checklist tidak bisa dicek. Untuk WiFi-nya kita coba cek connect dengan WiFi yang di sini. Untuk keyboardnya sendiri ini masih bisa untuk mengetik. Yang bawah kayaknya aman ya? Yang bawah bagian bawah enggak. aman ya? Mungkin bagian yang atas atasnya ini enggak. Oke, WiFi aman itu ya? Bisa WiFi connect. aman, bisa connect. Untuk baterai kita lihat di baterai health-nya itu kalau misal di bawah 80%, dia persentasenya 79%, itu biasanya servis. Keterangannya servis. Keterangannya ya? servis dan Itu kita ceknya tidak, ini masih bagus 92%. 92 atau 92%. Oh, 92%. Untuk tombol mute-nya kita cek juga. Tombol mute-nya masih bisa berfungsi. Oke. Jadi benar-benar dicek satu-satu ya itu ya? Iya, kita cek satu-satu untuk fungsionalnya. Untuk kameranya juga kita cek dia berjamur atau enggak, bisa fokus atau enggak. Nah, ini setelah dicek untuk kamera utamanya, dia ada kayak bercak hitam. Biasanya ini bercak hitam seperti ini. Oh iya. Nah, bercak hitam seperti ini itu namanya jamur. Nah, untuk jamur sendiri untuk di bagian kamera itu nggak bisa dibersihkan. Biasanya harus diganti
kameranya. Oke, bisa coba dikasih lihat ke kamera mungkin di sebelah sana. Bercak yang seperti apa yang dimaksud ya? Oke, bercak hitam yang seperti ini. Jadi kayak ada hitam-hitam di sini nih. Iya. Mungkin agak susah kelihatan ya kalau pakai kamera, agak susah kelihatan. Cuman emang ada bercak hitamnya. Mungkin kita bisa foto ya mungkin ya. Sebentar. Saya ambil dulu. Jadi kita bisa foto untuk buktinya ya. Kalau emang ada bercak hitam gitu. Oh iya, kelihatan. Jadi nanti kita tampilin juga ya di video bercak hitamnya kayak gimana. Oke, lanjut. Lanjut, untuk kamera kita ngeceknya nggak cuma bagian ini berjamur atau enggak, kita cek ini fokus atau enggak, ini berfungsi atau enggak. Soalnya untuk kamera yang series X ke atas dia kan ada dual kamera, terus berfungsi enggak apa kamera potretnya, kita cek semua fungsionalnya. Untuk kamera utamanya ini masih bagus, masih bisa fokus untuk jarak jauh maupun dekatnya. Untuk kamera yang ultra wide ini kelihatannya agak sedikit buram. Bisa jadi kotor, enggak juga ya. Agak buram ya Ini dia. untuk ultra wide-nya bagus, Masih bagus. masih bagus. Untuk kamera zoom-nya masih bagus. Oke. Untuk kamera potretnya kita cek juga dia masih berfungsi atau enggak untuk pengecekan potret. Untuk potretnya masih bagus. Oke. Untuk kamera depannya kita cek juga dia masih berfungsi atau enggak. Masih oke. Jadi untuk kameranya ini ada permasalahannya satu, kamera utama itu berjamur. Yang hitam tadi, titik Iya, hitam itu ya? bercak hitam itu berjamur. Itu emang nggak bisa di ini ya, nggak bisa diperbaiki ya? Paling nggak diganti ya mungkin ya? Diganti, harus diganti. Kalau berjamur tuh gara-gara apa biasanya tuh? Kalau berjamur biasanya karena kondisinya yang lembab atau mungkin kamera ininya kotor, itu bisa jadi menyebabkan jamur. Oh, oke. Selanjutnya kita untuk pengecekan mic. Untuk mic atas, dia itu menggunakan kamera depan. Jadi biasanya kita untuk pengecekan mic atas kita menggunakan video, lalu kita rekam. Cek tes. Video itu menggunakan kalau kamera depan pakai mic atas ya? Ya. Kalau untuk mic atas itu kamera depan fungsionalnya. Cek tes. Nah, ini untuk output dari mic atas biasanya menggunakan speaker bawah. Oh. Jadi kalau untuk mic atasnya oke, speaker bawahnya juga kemungkinan oke. Kalau ngecek mic bawah itu gimana? Kalau untuk mengecek mic bawah biasanya kita menggunakan voice memo. Voice memo. Nah, ini untuk pengecekan mic bawah menggunakan voice memo. Tes. Oke, Nah, masih untuk lancar ya? Mic bawahnya masih oke. Untuk speaker atas biasanya menggunakan telepon. Oh iya, kalau telepon kita pakai speaker atas ya? Speaker atas kalau untuk telepon. Speaker atas sama mic atas sama kamera depan jadi satu nggak? Apa beda? Kalau untuk speaker atas, dia untuk outputnya itu menggunakan buzzer yang di atasnya. Tapi kalau untuk mic-nya itu satu fleksibel Sama kamera depan? sama kamera depan. Dan tapi untuk series X, dia itu fleksibelnya beda sama series yang di bawahnya X. Jadi ada fleksibel tersendiri untuk buzzer sama mic-nya. Untuk kameranya itu dia jadi satu sama Face ID sama sensornya juga. Oh iya, sensor telepon ya? Iya. Oke. Kita cek. Untuk sensor teleponnya masih oke. Untuk suaranya kita cek. Iya, Iya, masih oke. masih oke. Speaker atas oke, sensor telepon oke. Terus pengecekan semua fungsi tombol. Semua fungsi tombol itu terdiri dari volume up, volume down, sama tombol power. Ini masih berfungsi atau enggak? Kita cek di bagian biasanya untuk pengeras notifikasi suara. Itu di bunyi dan haptic di bagian setting. Terus ubah dengan tombol. Terus kita cek bisa naik turun atau enggak untuk volumenya. Oh, ini masih bisa. Bisa ya? Iya. Masih bisa.
Dan untuk powernya coba kita tekan, layarnya mati. Sih. Untuk semua tombol berfungsi dengan baik. Nah, kenapa kita ada pengecekan kompas? Kalau kompas sendiri itu menggunakan sensor gyroscope. Jadi untuk buat rotate, buat menggunakan map atau mungkin yang sering bermain dengan game PUBG. Nah, itu menggunakan ada setting gyroscope ya. Nah, kita ngeceknya di bagian kompas. Oh, itu ya fitur ya itu. Fitur. Oh, oke. Nah, di kompas ini juga bisa menunjukkan lokasi. Jadi kadang ada lokasinya di bawah sini, jika kita izinkan aplikasi kompas ini untuk mendeteksi lokasi. Itu langsung ke bagian GPS. Ini normal semua. Nah, jadi biasanya kalau selesai pengecekan seperti ini, kita tunjukkan kepada customer hasil pengecekan handphonenya itu apa saja, kita jelaskan kerusakannya apa saja, dan tergantung dia mau gantinya. Contoh ini LCD, ya udah LCD-nya ternyata ada kameranya, kita tawarkan kameranya diganti atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pengecekannya seperti ini. Hasilnya tadi Hasil pengecekannya seperti ini. Untuk LCD-nya dia pecah, untuk Face ID-nya ini untuk sementara tidak bisa dibaca karena tidak fokus itu ya. Iya, Tidak mendeteksi ya. Tidak mendeteksi wajah. Untuk sinyal selulernya dia tidak bisa kita lihat karena LCD bagian atasnya ada dead pixelnya. Terus kamera utamanya berjamur, sisanya yang lain normal. Nah, setelah itu kita lakukan tanda tangan untuk persetujuan ini dibongkar HP-nya. Oh, oke. Antara teknisi sendiri dan customernya. Oke. Jadi kalau misalnya ada misal di sini udah dicek kayak gini, ternyata fungsi kompasnya nggak bisa berjalan. Contohnya kita ambil fungsi kompas tidak berjalan, itu tanggung jawab dari kami. Siap ya, kita siap Ya, tanggung kita siap untuk tanggung jawab. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja pembongkarannya. Oke, jadi sekarang kita akan langsung bongkar karena udah dicek sama teknisnya langsung. Dan untuk LCD-nya kita juga sudah ready ya, ini LCD iPhone 11. Oh ya, belakangan ada yang tanya nih, untuk True-Tone-nya aman nggak sih? Kalau untuk ganti seri X ke atas itu untuk True-Tone-nya aman karena kita bisa copy True-Tone-nya. Oh, jadi untuk True-Tone aman ya, nggak akan hilang ya. Oke, jadi yuk kita langsung bongkar aja Kak. Gimana Kak? So, kita bongkar aja. Untuk selanjutnya setelah dicek kita langsung bongkar aja. Pertama buka itu ya, baut bawah ya. Kalau iPad nggak ada itu ya Kak? Kalau untuk iPad gitu? Kalau untuk iPad dia itu pakai lem. Jadi pakai lem. dia harus dipanasin pakai blower. Tapi emang kalau di iPad nggak ada ya baut bawah ya? Apa ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya, emang harus itu ya? Oke. Gimana? Oke. Ini kalau salah baut itu juga ngerusak ya katanya kemarin sama kata itu. Tapi itu untuk di bagian mesin aja sih biasanya. Ini baut bawahnya enggak. Oke. Setelah dibuka baut bawah, biasanya kita langsung bongkar ya itu LCD-nya. Iya. Langsung kita buka. Itu pakai itu alat ya itu ya? Seng ini. Oh, oke. Ini cuma buat ngebongkar aja, cuma buat nyungkil. Terus biasanya pakai kuku. Oh, itu lebih nyaman ya? Lebih nyaman, soalnya feel-nya lebih kerasa. Kalau misalnya pakai alat yang lain takutnya ngerusak yang lainnya. Oke. Nah, ini kan kayak kuku bisa. Itu lem ya tuh ya, yang itu ya? Iya, lem. Oke. Yang bikin agak oh iya tuh pecahan LCD-nya udah mulai turun ya itu ya. Oke. Kita matikan saja dulu. Oh iya. Waduh, nggak bisa ya. Dimatikan ini. Nggak bisa dimatikan. Dan nanti biasanya kita cabut baterainya dulu ya. Baterainya. Kalau misal nih ada teknisi yang malah nyabut LCD-nya dulu, itu apa sih sebenarnya? Itu bisa jadi nanti malah konslet. Oh, bisa jadi malah konslet ya kalau Iya, malah. soalnya untuk baterai kan dia sumber dayanya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya baterainya dicopotnya di akhir, itu bisa bikin konslet. Takutnya ada arus yang masih di dalam baterainya itu masih ada. Oh iya.
Oh, malah jadinya short gitu nggak sih? Iya. Oh, oke. Ini dari dalamnya ini ya kali ya yang dimaksud Eka kemarin ya, kalau nggak pernah dibongkar ya. Iya, ada lem-lem kayak gitunya. Jadi enggak, ini maksudnya masih lengkap itu ya? Ah. Masih ada. Untuk ini masih lengkap, masih ada penutup sengnya Heeh. seperti ini. Ini untuk baterai, Hmm. ini untuk fleksibel yang lain. Di sini ada kamera, ada fleksibel untuk LCD-nya, ditutupnya di sini. Oh, kalau kemarin yang iPhone 10 ya, iPhone 10 itu iPhone X di sini ya kalau nggak salah ya? Iya, Sekarang lebih ini lagi ya? lebih kecil lagi. Lebih untuk kecil mesinnya. lagi ya mesinnya. Oke. Berarti sekarang copot sengnya ya ini ya? Copot bagian sengnya. Oke. Sambil kita cari dulu nih. Bintang. Dia Dikeluarin aja Kak. Dikeluarin di sini aja, jangan dimasukin di dalam, nanti bingung Mas. Apanya yang dikeluarin? Nah, lucu. Apa sih segitiga? Iya, yang kecil. Anjir, ini acak-acakan. Apa? tinggal sehari. Langkah awal kita buka bagian baterainya. Kita copot dulu ya karena nggak bisa dimatiin ini tadi. Iya. Tapi kalau misal dimatiin pun, bisa dimatiin pun tetap baterainya dulu Tetap ya? harus baterainya dulu. Oke. Kita lepas bagian baterainya. Sudah dilepas. Ini pun HP-nya sudah mati. Oh iya, udah mati. Selanjutnya untuk bagian fleksibel LCD-nya. Oke. Ini harus berhati-hati karena dia fleksibelnya satu sama dengan fleksibel Face ID yang bagian sini. Oh. Kalau Face ID rusak ini kemarin juga banyak banget yang tanya. Kalau misal Face ID-nya rusak, bisa nggak sih diperbaiki? Kalau Katanya Face- ada yang bisa, katanya ada yang enggak ya soalnya. Jadi kalau menurut Eka sendiri nih, Kalau Face ID yang rusak, kalau dia udah kena sensornya, biasanya dia udah nggak bisa diperbaikin. Tapi kalau misalnya kena fleksibelnya, itu tergantung beberapa tempat servisan, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau untuk di kami belum bisa. Oke, jadi untuk di kita, untuk servis Face ID kita belum bisa ya. Jadi ya ditunggu aja, semoga besok udah bisa ini ya Kak, rusak ya. Selanjutnya kita buka seng ininya. Itu seng. Oh. Seng untuk fleksibel yang lain-lainnya di sini banyak. Soalnya untuk series 11 ke atas dia mesinnya udah kecil. Itu isinya apa jadi? Ada kamera depan, kamera belakang, LCD, Face ID. Sama untuk fleksibel cas. Kita lepasnya bagian yang LCD sama Face ID-nya. Face ID. Soalnya nempel jadi satu. Oke, ini udah dilepas. Selanjutnya kita coba LCD barunya. Kita akan coba LCD barunya. Coba dulu ini apakah bisa berfungsi atau enggak ya? tidak. Kalau misal tidak berfungsi, kita coba LCD yang lain. Jadi jangan langsung dipasang dulu. Jadi kita coba dulu ya pakai LCD-nya. Kira-kira mau nyala normal apa enggak gitu ya? Iya, betul. Oke. Sudah terpasang, kita nyalakan dulu. Tapi ini belum terpasang semua ya, soalnya Face ID-nya masih ada di LCD yang lama. Oh. Seperti ini, masih ada di LCD yang lama. Jadi di LCD lama ini cuma Face ID ya berarti ya? Iya. Karena kalau yang di iPhone 10 ke bawah udah nggak ada 10 ke atas udah nggak ada home button ya. Iya. Kalau di iPhone 10 ke bawah kan masih ada tuh. Jadi home button juga dilepas sama juga kamera depan kan. Kamera depan. Jadi kalau untuk kamera depan yang series X ke atas itu nempel di sini. Ini kamera
itu bagian buzzer sama mic. Oh, Ini sensor telepon juga di sini. oke. Wah, Kita coba bisa dengan sempurna. mhm. Kita coba geser-geser dulu, kita coba auto touchscreen dulu kali ini ya. Untuk pengetikannya Oke sih. Itu kan, kalau yang ini untuk kemarin kan. nah ini udah bisa lagi. Oh iya, benar. Untuk notifikasi juga udah bisa lagi. Tapi ini ada pesan penting nih. Kenapa? Nah, untuk series ini, series 11 ke atas, apalagi yang series 12 yang sekarang, Oke. yang saya tahu kalau misal dia diganti LCD, itu cocok-cocokan antara LCD yang original atau yang enggak, itu cocok-cocokan. Contohnya seperti ini muncul pesan layar penting, tidak dapat memverifikasi apakah ini milik layar Apple yang asli. Nah ini tuh selama masih bisa di touch itu nggak masalah. Untuk series 12 saya pernah nonton juga, itu dia pindah dari LCD yang ori ke yang ori juga. Itu sama sekali tidak bisa disentuh untuk series 12. Itu yang saya tonton. Oke. Tapi ini tidak masalah, masih bisa Gunakan ya. digunakan. Fungsional masih oke ya. Iya. Oke. Berarti ini LCD-nya bisa kita bilang masih bisa digunakan ya. Iya. Berarti langkah selanjutnya kita akan coba copy True Tone ya tadi katanya. Iya, copy True Tone ya. Sekalian nyopot kamera depan sama Face ID-nya ya. Tadi katanya Face ID-nya sensornya agak ini ya. Iya, agak harus berhati-hati juga. Oke. Kalau True Tone itu ada di iPhone 10 ke atas ya kalau nggak salah. 8 ke atas. Oh, 8 udah ada True Tone ya? Iya. Oh. Kalau misal ganti LCD iPhone 8 pun juga bisa copy True Tone ya berarti ya? Kalau series 8 dia itu tergantung jenis LCD-nya. Ada yang bisa di-copy, ada yang enggak. Oh, jadi Tapi series X ke atas itu rata-rata bisa di-copy. bisa di copy ya. Oke. Kita coba lagi. Kita copy lagi. Sensornya ada di dalam sini ya berarti ya? Kalau sensor Face ID. Kalau sensor Face ID yang bagian sini. Oh, kalau Itu yang cuma ini? kayak penghubungnya aja. Oh, oke. Berarti ini nanti kita coba pindah ke situ dulu. Setelah itu kita coba Face ID-nya Iya. apakah masih on Berfungsi atau enggak? atau enggak ya? Soalnya tadi pas dicek itu nggak ngerit ya? Enggak kebaca. Oke. Langkah selanjutnya ini kita bongkar ini ya. Aku malah baru tahu loh Kak ini kalau kamera depannya ternyata bukan di LCD-nya sekarang ya iPhone 11 ya. Ada di dalam housing ya sekarang kamera iPhone 11 itu. Kamera depannya nih. Iya, itu kamera depan. Jadi kamera depannya sekarang malah udah ada di Dari housing. mulai series X seperti itu. Series iPhone X. Iya. Oh. Bukannya iPhone X tuh kameranya ada di LCD-nya harusnya di sini ya? Enggak. Oh, aku malah baru sadar. Oh, oke. Saya kembalikan. Itu kalau misal sensornya kena air kayak gitu gimana Kak itu? Biasanya dia nggak bakal kedetek biasanya. Cuma kalau misalnya kita keringin dulu, itu bisa jadi kedetek bisa enggak.
Ini emang ada sih beberapa yang bilang kok tiba-tiba Face ID mati gara-gara habis kehujanan lah, ada yang habis kena air lah atau apalah. Itu emang bisa dikeringin dulu ya, mungkin nanti kita coba Iya, keringin dulu ya. keringin dulu. Kalau misalnya tetap nggak bisa, berarti memang udah rusak. Konsleting gitu bisa nggak sih? Bisa. Oh. Kasus yang ini kan pecahnya di bagian sini juga nih. Nah ini kita cek dulu apakah mesin Face ID-nya masih bisa atau enggak. Tadi soalnya pas di detect dia nggak kebaca. Nggak apa namanya, nggak nyeken gitu ya, nggak Iya, nyeken betul. iPhone muka kita ya. Oke. Iya, ini waktu kita coba ini juga banyak banget ya ini pecahan-pecahannya ya. Ini menurut Eka sendiri jatuh dari mana ini kayaknya nih, kalau tebak-tebakan nih misal? Ini kemungkinan kalau nggak jatuh dari ya entah kendaraan, apa nggak dari tempat yang tinggi. Karena cukup parah ya. Itu anunya, apa namanya, LCD-nya pecahnya. Itu lagi ngapain kayak itu, Kak? Kita coba buat ngelepas, mainnya harus pelan-pelan. Emang harus, berarti emang kalau bongkar-bongkar kayak gini kalau bisa emang sama teknisi yang udah pengalaman sih. Takutnya malah ngerusak yang lain ya kalau misal kurang ini ya. Iya, kita harus pelan-pelan. Angkat. Sudah keangkat. Oke. Oh iya, ini pecahnya di sini ya. Iya. Oke, guys, pecahnya bener-bener di bagian sini. Ini ada kayak apa, lubang gitu. Jadi bener-bener di bagian ini sensor ya mungkin ya. Iya. Di bagian sensor persis ya Nah ini. ini biasanya di sini untuk membaca sensornya nih. Oh iya. Ini kena juga kayaknya. Oke guys, ini untuk LCD-nya udah siap pasang ini berarti ya? Ya, udah dipindahkan juga untuk fleksibel bagian Face ID-nya. Oke, tadi untuk masalah kendala Face ID juga sudah ditemukan. Ternyata emang ada pecahan di bagian sini yang bikin mukanya Kak Eka itu benar-benar nggak bisa kebaca ya. Dan sekarang kita akan coba dulu nyalakan apakah LCD-nya udah kembali seperti semula atau ada kerusakan lainnya. Karena Face ID-nya ini yang bikin penasaran ya Kak Zura, Kak. Iya. Kira-kira bisa apa enggak, apakah sensornya rusak atau enggak, kita juga belum tahu dan kita akan cek sekarang ya. Kita masukin dulu ya nih fleksibelnya, Iya, kita pasangin lagi. pasang lagi fleksibelnya. Yang terakhir dipasang itu fleksibel baterai. Dia paling awal dilepas, paling akhir dipasang. Ini kita coba nyalakan. Mungkin sambil kita charge ini Kak. Sambil cas. Karena tadi baterainya udah mulai low ya. Oke, udah mulai nyala dan kita akan coba cek dulu. Oke, untuk TrueTone mungkin dicoba. Bluetooth Oke. masih ada. Oh iya, ini TrueTone Ini masih masih ada. ada. TrueTone-nya juga masih oke banget. Terus sekarang lanjut kita cek apa lagi nih? Kita lanjut cek Face ID, tapi sebelumnya Hah? kita coba rapetin dulu biar Face ID-nya biar maksimal. Oh, untuk ini sengnya dipasang Sekalian juga? kita pasang. Oh, oke. Kalau misal nih nggak bisa, berarti emang sensornya ya? Sensornya memang kena. Oh, oke. Untuk sensor kita nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Karena udah normal, jadi kita coba pasang lagi ulang semuanya. Kita pasang juga bagian sengnya ke tempat seperti semula. Dan setelah itu kita coba nyalain dan baru kita uji coba bagian Face ID. Karena Kak Eka sendiri belum tahu apakah Face ID-nya itu masih bisa digunakan atau enggak. Karena terakhir kita cek
nggak mau baca sama sekali muka dari KEK ya. Jadi kita akan cek nanti ya. Itu seng bagian ini ya? Baterai ya? Baterai. Dia lumayan kecil. Fungsi seng itu apa sih sebenarnya? Fungsinya itu biar dia mengganjal LCD. Dia untuk mengganjal fleksibelnya supaya ketika nanti dia jatuh atau kena guncangan dia nggak bakal lepas. Iya sih bener juga ya. Jadi kalau ketika ada itu masih ada yang ganjel gitu ya di Iya. atasnya. Oke, sekalian kita rapetin ya ini ya. Kita rapetin lagi. Oke guys, untuk iPhone 11 Pro Max-nya udah dikencengin lagi ya Kak? Iya. Udah LCD sama OSIM udah jadi satu. Dan sekarang waktunya kita coba cek Face ID-nya, karena sebelumnya Face ID-nya itu nggak bisa baca. Dan sekarang udah menggunakan LCD yang baru. Apakah hanya bagian maksudnya itu Face ID itu nggak bisa kebaca karena LCD-nya atau karena sensornya? Oke Kak, lanjut kita coba cek Langsung bagian. cek saja. Ah. LCD-nya ini masih normal, masih bisa kebaca. Oke, untuk Face ID udah bisa ya sekarang ya, udah Iya, bisa. LCD-nya masih normal. Oh, berarti emang bener ya karena LCD-nya yang pecah itu bisa mengganggu sensor dari Face ID ya ternyata ya. Iya, betul Oke. sekali. Sekarang lanjut mau ngecek. Oh ya, True Tone. Untuk True Tone-nya bisa kita cek juga. Cek lagi apakah True Tone. True Tone-nya sudah ada lagi. Oke, ya emang udah ada lagi. True Aman Tone-nya berarti ya aman. True Tone ya. Oke, cuman tadi ada satu masalah itu ya. Ya bagian sini tidak bisa di scroll dari atas. Sekarang sudah bisa. Oke. Untuk notifikasi juga sudah bisa. Oke. Jadi ini udah jadi ya, udah bener-bener udah bisa digunakan lagi. Oke guys, kayaknya untuk iPhone 11 Pro Max ini udah jadi. Dan terima kasih banget kepada pengirim udah ngirim iPhone 11 Pro Max ini kepada kita, udah percaya banget sama kita, dan kita juga udah ngembaliin iPhone kakaknya. Sekarang tinggal kita kirim lagi ya ke Kita kirim balik lagi. Oke, kita kirim balik lagi. Sekian dari kita, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan videonya. Komentar di bawah kira-kira kita akan ngebahas kerusakan iPhone apa lagi, atau juga kalian yang ingin ngirim ke iFixit dan ingin juga di videoin, komentar di bawah. Jadi kita bisa lakukan request juga untuk kalian yang ingin bongkar iPhone di sini ya. Kayaknya gitu aja ya Kak Iya, untuk video kali ini. Hari ini. Oke, terima kasih, dan sebelumnya iFixit, we can fix it. Sampai jumpa.